Kisah nyata dari Alas Roban. Ini kisah lengkap seorang pemuda bernama Jamil, anak dari keluarga yang dulunya miskin dan selalu diremehkan orang. Karena tidak terima hidup susah dan ingin kaya mendadak, ia tergiur ajakan kakek dan ayahnya yang sudah lama bergelut ilmu kebatinan untuk melakukan ritual pesugihan di Alas Purwo, tempat yang paling sakral dan terkenal di Banyuwangi, Jawa Timur. Inilah perjalanan hidupnya, dari kemewahan palsu hingga akhir yang sangat menyedihkan dan penuh penyesalan. Inilah kisah selengkapnya perjalanan kehidupan keluarga Pak Parjo. Jamil tumbuh dalam keluarga yang serba kekurangan. Setiap hari ia melihat ayahnya bekerja keras tapi hasilnya sedikit, sering diejek tetangga, dan sulit memenuhi kebutuhan makan. Hatinya penuh rasa iri dan sakit hati melihat orang lain hidup mewah, berjalan dengan mobil bagus, dihormati semua orang. Suatu malam, kakeknya mendekat dan berbisik, "Nak, kalau kau ingin kaya, berkuasa, dan ditakuti semua orang, kakek punya jalan pintas. Di Alas Purwo ada kekuatan besar. Kalau kau berani berjanji, semua yang kau inginkan akan jadi milikmu dalam sekejap. Tak perlu kerja keras, tak perlu bersusah payah." Jamil mendengarkan dengan mata berbinar. Ia tidak ingat lagi ajaran agama yang diajarkan guru ngajinya. Ia lupa bahwa rezeki itu milik Allah. Yang ada di pikirannya hanya satu, ingin kaya, ingin balas dendam pada mereka yang meremehkannya. Tanpa ragu sedikit pun, ia setuju. Ia belum tahu bahwa dengan kata "setuju" itu, ia baru saja menjual iman, jiwa, dan keselamatan hidupnya selamanya. Hari demi hari pun berlalu, tibalah waktunya yang bisikan kakeknya waktu itu. Malam Jumat Kliwon, Jamil dibawa masuk ke dalam hutan Alas Purwo, jauh dari jalan raya, menuju pohon beringin putih yang konon hanya bisa dilihat orang yang terpilih. Di sana ada Sendang Putri Blangbangan, sumber air keramat yang menjadi pusat kekuatan tempat itu. Aturan ritual sangat keras, dan bikin bulu kuduk merinding siang malam. Poin dari syarat ritual di Alas Purwo Banyuwangi beda dengan Gunung Kawi maupun Gunung Kemukus. Berikut cara ritual di Alas Purwo Banyuwangi. Harus bertapa 90 hari berturut-turut, tidak boleh keluar lingkaran yang digambar dukun. Hanya pakai kain kafan, tidak boleh pakai pakaian biasa. Hanya boleh makan dan minum apa saja yang muncul sendiri di depannya, meskipun itu bunga, daun, atau benda aneh. Dilarang berdoa kepada Tuhan, wajib memuja penghuni tempat itu. Hari-hari awal sangat berat. Ia sering kelaparan, kedinginan, dan ketakutan melihat makhluk-makhluk mengerikan lewat di depannya. Ada yang kepala terbalik, ada yang berwujud ular besar, ada yang berbau sangat busuk. Namun kakeknya berpesan, "Jangan takut, itu pengikutmu nanti." Semakin berani, semakin besar kekayaan yang kau dapat. Memasuki hari ke-15, muncul sosok wanita cantik luar biasa, bercahaya, wangi semerbak, duduk di pinggir sendang. Itu Dewi Sri Ayu Murtiah, ratu penguasa wilayah itu. Ia berkata lembut tapi berkuasa, "Aku berikan apapun yang kau minta, emas, jabatan, wibawa. Tapi syaratnya, kau menjadi suamiku, setia padaku, tidak boleh mencintai manusia yang beriman. Kamu boleh menikah dengan wanita yang jauh dari syariah Islam, dan menyerahkan jiwamu kepadaku. Jika kau ingkar, kau akan mati mengenaskan, dan keluargamu akan hancur." Jamil yang terbuai kecantikan dan janji kekayaan, langsung bersumpah setia. Malam itu juga diadakan pernikahan gaib, dihadiri ribuan makhluk halus, bukan manusia. Di akhir ritual, Dewi itu memberikan sebutir biji emas kecil. "Bawalah ini, mulai besok, pintu rezeki akan terbuka lebar. Ingat janjimu."
Sumpah setia turun-temurun tetap berlaku sampai hari kiamat. Semua keturunanmu kelak wajib melanjutkan ritual ini. Jamil pulang dengan perasaan bangga dan menang. Ia mengira dirinya paling hebat, paling beruntung di dunia. Masa keemasan, Jamil pun hidup penuh wibawa di desa itu kaya raya. Dihormati, tapi tidak bahagia sama sekali, terasa ada yang ganjil. Benar saja, dalam hitungan minggu, hidup Jamil berubah total secara ajaib. Usaha dagangnya yang sepi tiba-tiba ramai luar biasa. Uang masuk deras sampai tak terhitung. Ia diangkat jadi pimpinan perusahaan besar, padahal tak punya pengalaman. Rumah mewah, mobil mahal, perhiasan emas berlimpah, semua ia miliki. Orang-orang yang dulu menghinanya sekarang tunduk dan hormat, takut padanya. Namanya harum, dianggap orang paling sukses di daerah itu. Tapi, di balik kemewahan itu, ada rasa gelisah yang tak pernah hilang. Di rumahnya selalu terasa dingin dan mencekam, meski siang bolong. Setiap malam, ia bermimpi didatangi Dewi Sri Ayu Murtiah, memeriksa, mengawasi setiap gerak-geriknya. Ia tidak bisa sholat dengan tenang. Setiap kali mengucap nama Allah, rasanya dada sesak, sakit, ada yang mencengkeram lehernya. Lama-kelamaan ia berhenti beribadah sama sekali, karena takut marah pasangannya itu. Uang memang banyak, tapi tidak pernah berkah. Kalau ada rezeki besar, pasti datang musibah besar juga. Anak sakit parah, rumah tangganya tidak harmonis, kendaraannya sering rusak tanpa alasan yang jelas, atau keributan tak ada habisnya. Uang habis untuk biaya sakit dan memperbaiki kerusakan, tak pernah bisa ditabung. Yang paling mengerikan, ia tidak bisa mencintai siapapun. Kalau ia dekat dengan wanita beriman, wanita itu akan jatuh sakit mendadak, gila, atau meninggal tak lama kemudian. Dewi Murtiah sangat cemburu dan posesif, tidak mau berbagi sedikit pun. Jamil mulai sadar, kekayaan ini ada harganya yang sangat mahal. Ketenangan hati, kebahagiaan, dan hubungan dengan Tuhan. Tapi ia sudah terlanjur dalam, tidak tahu bagaimana cara berhenti. Berikut hukuman yang tak ada ampunannya awal kehancuran. Ingkar janji AMP. Murka makhluk halus. Balik kehancuran terjadi saat Jamil mulai merasa lelah dan ingin hidup seperti manusia biasa. Ia diam-diam mulai berdoa, berniat kembali kepada Allah, dan berharap bisa lepas dari ikatan itu. Ia juga mulai mendekat kembali kepada guru ngajinya yang selalu mengingatkan dosa besar yang ia perbuat. Begitu Dewi Murtiah mengetahuinya, kemarahan yang luar biasa meledak. Malam itu juga, Jamil jatuh sakit parah. Tubuhnya panas membara, ada bekas cengkeraman hitam di leher dan lengannya. Ia berteriak kesakitan, melihat sosok wanita itu mengamuk di kamarnya, berubah wujud jadi ular raksasa yang siap menelannya hidup-hidup. Kau berani khianat? Kau berani minta tolong Tuhanmu? Bukankah kau sudah serahkan dirimu padaku? Sekarang rasakan akibatnya. Satu persatu bencana datang. Usahanya bangkrut total dalam sekejap. Uangnya habis dicuri dan musnah. Kakek dan ayahnya yang mengajak duluan, meninggal mendadak dengan wajah ketakutan dan tubuh penuh memar hitam. Tak ada obat yang bisa menyembuhkan. Istrinya sakit keras, terbaring lemah, seolah-olah menjadi tumbal pengganti karena Jamil mulai ingkar. Semua teman dan orang yang dulu hormat, kini menjauh, takut tertular nasib buruknya. Ia sendirian, miskin kembali, dan penuh derita. Penyakit Jamil makin parah. Ia terbaring di rumah tua yang sudah kosong, hanya ditemani tikus liar dan kecoak yang menjijikkan. Saat nyawanya mulai menjauh, ia merasakan apa yang dulu pernah dia lakukan saat kaya raya. Akhirnya Jamil sakaratul maut yang paling mengerikan.
Lidahnya menjulur bagai ular piton raksasa. Ia melihat Dewi Murtiah datang dengan rupa yang sangat mengerikan. Wajahnya hitam, matanya merah menyala, berbau busuk, membawa rantai api. Di sebelah kanan, malaikat rahmat berdiri jauh-jauh, menatapnya sedih tapi tak berani mendekat, karena hatinya sudah tertutup syirik dan dosa. Kemana larimu? Dulu kau minta aku, sekarang kau minta Tuhanmu. Sudah terlambat, kau milikku selamanya. Nyawanya dicabut perlahan dengan rasa sakit yang tak terbayangkan. Ia berusaha mengucap syahadat, bibirnya bergetar, tapi tak satu kata pun keluar. Lidahnya terikat kuat oleh perjanjian dosa yang ia buat sendiri. Ia menangis, menyesal sejadi-jadinya, tapi penyesalan itu percuma. Ia baru sadar, kekayaan sesaat itu ternyata bayarannya adalah neraka kekal. Tangisan Jamil sebelum dikubur sampai ke alam kubur. Azab yang tiada henti setelah dikuburkan. Apa yang terjadi persis seperti kisah malam pertama di alam barzah yang diceritakan channel YouTube Narasi Ustadz. Kuburnya Jamil dihimpit sangat kuat, tulang-tulangnya berderak-derak hancur lebur. Malaikat Munkar dan Nakir datang bertanya, "Siapa Tuhanmu? Apa amalanmu?" Jamil ingin menjawab, "Allah." Tapi yang keluar dari mulutnya justru nama-nama makhluk halus dan mantra-mantra sesat yang dulu ia hafal. Ia tak mampu menyebut nama Allah dengan benar, karena hatinya sudah lama berkhianat. Dipukul dengan tongkat besi panas berkali-kali, tubuhnya hancur lalu utuh lagi untuk disiksa ulang. Teman setianya di dalam kubur bukan amal baik, melainkan wujud buruk dari Dewi Murtiah dan semua dosanya, yang duduk di sampingnya terus-menerus, menyiksa dan mengancamnya. Di kuburnya yang sempit dan panas itu, Jamil meratap, "Dulu aku kira pesugihan itu keberuntungan, ternyata itu jebakan setan paling kejam. Aku jual surga dan rahmat Allah hanya demi emas dan kemewahan dunia yang hanya sebentar." Amal ibadah yang dulu pernah ia lakukan saat kecil, kini tidak ada gunanya lagi. Semua batal, karena ia pernah menjadikan makhluk lain sebagai tandingan Allah. Hikmah besar dari kisah Jamil. Pertama, tidak ada rezeki tanpa izin Allah. Segala kekayaan lewat pesugihan itu hanyalah pinjaman palsu, yang nanti akan ditarik kembali berlipat ganda bersama penderitaan. Kedua, syirik dosa paling berat. Berjanji dan menyembah selain Allah adalah dosa yang paling sulit diampuni, kecuali bertaubat sepenuh hati sebelum maut datang. Jamil terlambat sadar, sehingga hancur dunia akhiratnya. Ketiga, kemewahan semu. Harta pesugihan tidak membawa bahagia, malah membawa ketakutan, penyakit, pertengkaran, dan kehancuran keluarga. Keempat, jalan pintas itu jalan menuju neraka. Segala sesuatu yang didapat dengan cara curang atau haram, hasilnya selalu berakhir buruk dan menyengsarakan. Semoga kisah Jamil ini menjadi peringatan nyata bagi kita semua. Jangan pernah tergiur kekayaan instan. Jangan pernah mendekati hal-hal gaib dan sesat. Rezeki halal yang didapat dengan kerja keras dan doa, meski sedikit, tapi berkah, aman, dan selamat di dunia maupun akhirat. Hari berganti bulan, bulan berganti tahun. Datanglah pemuda bernama Lamidi yang mengaku kerabatnya dari desa sebelah. Tak lain tujuannya untuk mengurus rumah yang tak berhuni itu lagi. Jawabnya ketika ditanya tetangga almarhum Jamil. Setelah perbincangan lama, Lamidi pulang dan berunding sama keluarga lainnya untuk menjual rumah angker itu. Keluarganya setuju daripada rumah itu rusak tak berguna, jual aja, kata keluarga Lamidi. Keesokan harinya Lamidi datang lagi ke desa itu di mana tempat kelahiran almarhum Jamil dan rumah angker itu. Lamidi mulai pasang baleho kecil bertuliskan rumah dijual. Hubungi nomor ini, katanya. Lengkap dengan nama pelantarannya Arif. Tidak lama kemudian rumor tersebar luas sampai ke daerah lain pada suatu
Hari ada pemuda sukses bernama Anto, pengusaha sate biawak, berminat ingin buka usaha di daerah itu. Kebetulan gumamnya di Dini tidak ada warung sate, kata hatinya. Antok akhirnya menghubungi nomor yang terpasang di baleho itu. Ponsel Arif berdering keras, dia pun menerima panggilan telepon itu. "Halo," kata Arif, "siapa ini?" "Antok, mengenalkan diri, saya Antok, calon pembeli rumah ini," katanya. Akhirnya Arif datang ke rumah almarhum Jamil menemui Antok. Setelah berbincang-bincang harga, sepakat terjualah rumah itu. 5 hari kemudian Antok bawa anak buahnya untuk bersih-bersih rumah kosong yang baru dia beli. Baris Gun Jamidin, mereka bertiga mulai bersih-bersih di rumah itu. Saat masuk ke kamar belakang dekat dapur dan kamar mandi, mereka dikejutkan dengan suara tanpa wujud, seakan suara rintihan itu keluar dari lantai rumah itu. Mereka bertiga akhirnya memutuskan untuk menggali dari titik suara aneh itu. Setelah galian dalam sekitar 30–40 cm, mereka temukan azimat dan kayak daging yang sudah kering. Lalu mereka melaporkan temuan itu pada Antok, dan Antok gak pikir lama menanyakan soal temuan azimat itu sama dukunya Mbah Pono. Setelah diterawang oleh Mbah Pono, belum juga sempat bicara soal azimat itu, tiba-tiba Mbah Pono stroke berat, tak bisa bicara. Dan Antok teriak minta tolong, berharap ada warga yang datang. Tapi apa yang terjadi? Makhluk menyeramkan berdatangan ke rumah dukun itu dan berkata, "Kamu adalah bagian dari Jamil, maka kamu milikku dan ku jadikan abdi di alam gaib," gumamnya Dewi Sri Ayu Murtiah. Cerita ini akhirnya tamat karena semua pelaku pesugihan itu semua tewas mengenaskan.